Saya akan cerita dulu Bapak Ibu tentang ACI. ACI itu kepanjangannya apa Bapak Ibu? ACI, bakso ACI. Bukan ya, bukan bakso ACI. ACI itu kepanjangannya Ayo Cerdas Indonesia ya. Kenapa kok Ayo Cerdas Indonesia? Kita mengajak generasi bangsa itu untuk mencerdaskan Indonesia, memajukan Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ACI itu Bapak Ibu berdiri dari tahun 2006 sampai sekarang. Dari 2006 sampai sekarang. Total siswanya ada berapa, Kak? Total siswanya kalau di total semua kita ada sekitar 3.500-an. Kalau semua, kalau offline-nya saja ya. Kalau online-nya itu ada sekitar 1.500 kalau online-nya. Oke, saya pengen tanya ke jenengan sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau adik dikasih 100 soal, itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama Bapak Ibu? Sesuai kelasnya lah, kelas 3 ya dikasih soal kelas 3, kelas 2 dikasih soal kelas 2, 1 ya kelas 1. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? 5 menit. Ada lagi? 30 menit ada lagi? Gak selesai. Ada 1 jam, 1 hari. Kalau 1 hari enggak ya, berarti PR kalau 1 hari itu ya. Kayak gitu. Oke, di ACI Bapak Ibu ya. Oke, saya cerita sedikit. Di Olimpiade bulan Maret kemarin itu. Bulan Maret di Royal Plaza Surabaya. Kita itu ada event Olimpiade setiap 1 tahun 2 kali Bapak Ibu. Kita perdana kemarin itu tahun 2022 di Royal Plaza Surabaya. Kita hadirkan 800 sampai 1000 peserta. Semua cabang ACI maksudnya. Semua cabang ACI sama beberapa sekolah yang kita undang kayak gitu. Nah, di situ kita kasih 100 soal, hanya kita kasih waktu 5 menit saja. Emang bisa, Kak? Bisa. Nah, karena kita namanya adalah fingermatic Bapak Ibu, hanya menghitung pakai jari, memangkas waktu secepat mungkin dengan hasil yang maksimal. Seperti itu. Gimana caranya? Habis ini kita praktek bareng-bareng. Saya tunjukkan dulu waktunya berapa, oke? Waktu di Olimpiade Maret kemarin adalah 100 soal. Itu yang juara utama, juara 1. Juara utama itu dalam waktu 3 menit 52 detik. Juara 2 4 menit 35 detik. Juara ketiga ya 4 menit 56 detik. Nah, yang juara 1 itu betul semua, yang juara 2 salah 2, yang juara 3 itu salah 4. Ya itu. Tanpa disadari orang dewasa bahwa otak anak kecil itu bisa dieksplor, dimaksimalkan melebihi orang dewasa menghitungnya. Saya kasih gambar besarnya seperti ini. Kalau adiknya sudah belajar fingermatic, walaupun jenengan nanti pakai kalkulator, akan cepatan adiknya ngitungnya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Karena kalau kalkulator jenengan kan harus metik-metik dulu ya. Kalau adiknya nggak, dengar suaranya. Tambah 2, tambah 2, tambah 5, kurang 7, tambah 1, tambah 6, kurang 7, kayak gitu. Yang gerak itu yang fokus di telinganya sama tangannya, jarinya itu. Tinggal buka tutup kayak gini. Karena apa? Sudah dilatih. Kayak gitu ya, sering dilatih. Kayak gitu. Nah, jadi jenengan tidak usah khawatir kalau nanti ujian di sekolah contohnya, semesteran, PAS, kayak gitu contohnya. Gak usah khawatir, kasih waktu 1 jam matematika, katakanlah 30 soal. Kalau siswa ACI ya enteng 30 soal itu. Kalau di Olimpiade aja 100 soal itu hanya membutuhkan per soalnya hanya 3 detik aja. Kalau kasarannya kalau kita bagi 60 bagi 100 hanya membutuhkan waktu 3 detik aja per soalnya, kayak gitu. Nah, jadi tidak usah perlu khawatir, nanti akan diajarkan triknya, oke? Di mana-mana kalau ada triknya, tahu triknya, pastikan mudah ya Bapak Ibu ya. Gosip atau fakta Bapak Ibu? Matematika adalah momok yang menakutkan bagi adik-adik. Betul nggih? Gosip atau fakta bahasa Inggris menjadi momok yang menakutkan adik-adik. Itu dari dulu Bapak Ibu ya, dari saya kecil, dari jenengan kecil sama. Momoknya pasti nggak berubah, pasti itu aja. Karena apa? Adik-adik itu melihat, kalau dari matematika, melihat dulu bentuknya. Kalau melihat matematika secara langsung, pakai cara panjang, pasti adiknya agak itu ya, males gitu ya. Kok panjang banget kayak gitu. Apalagi kalau sudah ngitung panjang, ternyata jawabannya adalah 0. Nah, kayak gitu kan. Ya istilahnya adiknya ya agak males melihat cara yang panjang kayak gitu. Tapi kalau untuk matematika SD kayak gitu, kita tidak perlu memerlukan cara yang panjang banget seperti itu, tidak perlu. Buka tutup jari kayak gitu ya. 9 kali 8 kayak gitu 72. 9 kali 5 kayak gitu. 9 kali 5 contohnya 9 kali 5 45 kayak gitu. Nah, 9 kali 9 81. Kok
kok bisa gini-gini, gimana? Saya jelaskan habis ini ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, biasanya dua momok tadi Bapak Ibu itu ada latar belakangnya Bapak Ibu. Bisa dilihat di materinya. Anggapan bahwa berhitung atau matematika itu sulit menjadi momok bagi siswa hingga menjadikan ada 4 poin di situ. Yang pertama, anak kita takut belajar berhitung. Yang kedua, malas kalau diminta belajar berhitung. Yang ketiga, merasa kesulitan kalau belajar berhitung. Yang keempat adalah yang paling parah adalah enggan belajar berhitung. Seperti itu. Nah, itu yang paling parah. Itu biasanya kalau poin keempat itu biasanya ada dia punya trauma. Mungkin dimarahi dengan orang tuanya dengan dipukul, atau di sekolahnya pernah dilempar apa sama gurunya atau apa, kejadian yang nggak mengenakan. Itu adalah poin yang keempat itu Bapak Ibu. Itu salah satu trauma. Bahaya kalau sudah sampai di poin keempat itu. Anaknya pasti nggak mau, sampai besar pun nggak mau belajar matematika. Kayak gitu. Ya. Oke. Padahal kalau matematika itu diajarkan dengan cara yang mudah, menyenangkan, kayak gitu, adanya pasti akan suka. Seperti Vinjermatic Bapak Ibu, pengajaran kasaji. Nah, selalu diawali dengan keceriaan, pemberian sugesti positif, mengawali dari yang mudah dulu. Setiap tahapan belajar diajarkan hingga tahap mahir, memperbanyak latihan soal. Jadi gurunya pasti melatih adiknya dengan soal, bukan dengan yang lainnya, pasti dengan soal, karena biar cepat sampai ke adiknya, di memori adiknya kayak gitu. Membangun kemandirian siswa, berhati-hati dalam memberikan home fun atau PR. Yang sudah diajarkan dikasihkan PR, bukan yang belum diajarkan dikasihkan PR. Selalu ada penghargaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kayak gitu, berupa bintang untuk bisa tukar hadiah, alat tulis atau es krim dan lain sebagainya. Diakhiri dengan penuh kesan Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya. Kita masuk ke halaman ketiga Bapak Ibu. Kita lihat paling bawah. Tahapan belajar Vinjermatic. Kita langsung praktek aja Bapak Ibu ya. Sama jangan tuh kalau nggak langsung praktek kayak gitu agak gregetan ya. Seperti apa sih metodenya? Seperti itu. Oke, kita bisa dilihat di sini. Ada 6 tahap Vinjermatic. 1 sampai 6 plus mahir. Seperti itu. Bisa dibaca di situ level 1 dan level 2. Penjumlahan dan pengurangan satuan dan puluhan, penjumlahan dan pengurangan satuan, puluhan dan ratusan. Oke. Kita langsung praktek aja Bapak Ibu. Nah,